Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa jami' sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya'illahi ta'ala wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani wa jami' masyayikhi fil ma'ahid, wa khususan ila Sayyidina Imam As-Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad sahibur risalatul muawanah, amaddanallahu bi madadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Majelis Kitab Risalatul Muawanah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Hikmah PN Karimun, Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian Risalatul Muawanah kita kemarin terakhir sampai kepada wal hadar kullal hadar min syahadatiz zur fa inna min akbaril kabair. Faqad qaranaha alaihi salatu wassalam bil isyraki billah. Wa idh kana kitmanu syahadati min al-'adha'im fama dhannu biktira'iha. Nasallallahu al-afiyah wassalamah qabla huzulin nadamah. Hati-hatilah, hendaklah sangat berhati-hati, jangan sampai melakukan saksi palsu, bersaksi tapi bohong. Karena sesungguhnya saksi bohong itu termasuk dosa yang paling besar, ya, di antara dosa-dosa besar, ya. Jadi termasuk, kalau bersumpah palsu itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menyetarakan, membarengkan syahadatuz zur ini, sumpah palsu ini, dengan isyrak billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya wa idza kana kitmanu syahadah minal adai fa madhanu biftira'iha. Jangankan sumpah ngarang-ngarang, bohong-bohongan sumpah untuk menjerat orang lain ataupun untuk mengakui hak orang lain agar dia dapat, itu disumpah. Pak, enggak, bukan punya dia, disumpah dia punya. Dia tidak melihat, dia bilang sumpah dia lihat. Dia lihat yang lain, dia bilang dia lihat yang itu. Pokoknya sumpah tapi bohong, itu dosa besar. Jangankan begitu, ada orang kitmanu syahadah, tidak mau bersaksi, umpamanya, itu termasuk dosa. Ada pokoknya dua orang sedang terjadi perselisihan di dalam pengadilan. Dia ini tahu kalau yang betul ini sebetulnya yang ini adalah salah, tapi dia enggan menjadi saksi, tak mau dia.
Jadi karena dia enggan memberi saksi, akhirnya orang yang salah jadi betul, yang betul jadi salah karena tak ada yang membela dia. Sebetulnya dia tahu saksi, saya melihat kalau dia ini tidak mengambil, waktu barang itu hilang jam sekian dia sedang duduk dengan saya jam sekian, sementara barang itu hilang, saya bersaksi dia pada jam sekian dia ada dengan saya. Ataupun pada waktu itu, ataupun persaksian dia melihat ada seorang ngambil barang, tahu dia orangnya persis. Ketika di pengadilan orang ini cekcok, dia tidak ngaku, nggak ada saksi, nggak ada apa, padahal dia tahu dia yang ngambil nih, tapi orang ini tidak mau bersaksi. Aku malas lah, nanti gini-gini terserahlah. Menyembunyikan kesaksian ini itu juga hukumnya dosa, karena ketika dia tidak bersaksi, dia akhirnya mencelakakan orang. Sebetulnya orang itu tidak salah jadi salah, atau menjadikan orang yang sebetulnya tidak berhak jadi mengambil hak orang lain. Tidak boleh. Itu aja tahu, itu aja sudah dosa. Tidak mau bersaksi padahal dia tahu itu aja dosa, apalagi dia bersaksi tapi bohong. Itu akbarul kabair. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah qabla husulin nadamah. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan sebelum terjadi penyesalan. Mesti menyesal. Orang yang sudah pernah bohong bersumpah itu pasti dia akan menyesal. Sudah pasti itu dosa besar. Kita masuk pasal baru. Faslun wa alaika bil wara'i 'anil muharramat was-subuhat. Fa innal war'a malakuddin walladhi alayhi madarun 'indal ulama'il 'amilin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min asuti fan naru aula bih. Hendaklah engkau wara'. Wara' itu menjaga diri dari perkara anil muharramat wa subhat, dari perkara yang haram juga perkara yang subhat. Jaga. Yang haram jangan berani-berani. Lebih dari itu yang subhat juga jangan. Yang remang-remang abu-abu ini halal tae, ini jangan. Itu namanya wara', menjaga diri dari yang itu. Berhati-hati, berhati-hati, jangan sampai mendekati perkara haram ataupun perkara yang subhat. Fa inal mar'a malakuddin waladhi al-madaru indal ulama'il al-amilin. Jadi wara' ini sebetulnya inti daripada agama. Jadi mencakup semuanya malakuddin. Inti daripada agama termasuknya mencakup begitu pentingnya wara' itu. Karena kalau orang sudah tak wara', habis semuanya. Orang ketika dia tidak wara', dia makan makanan haram atau makan makanan subhat, semua agamanya kena semuanya. Salatnya tak diterima, puasanya tak diterima, hajinya tak diterima, habis semuanya. Begitu pentingnya wara' ini. Perkara yang subhat juga gitu. Sangat penting. Tetapi kadang-kadang tidak diperhatikan. Sholat mau kayak apa rajinnya, ya, puasa sampai kurus kering badan, tapi kalau dia tidak menjaga diri dari perkara yang haram dan yang subhat, puasanya tidak jadi apa-apa. Sholatnya matanya sampai bungkak-bungkak, jidatnya hitam-hitam, tak ada gunanya kalau dia tak menjaga dari perkara yang haram ataupun yang semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting luar biasa wara'. Walaihi alaihi madaru indal ulama al-amilin. Ini adalah perkara yang memang agama putaran itulah. Para ulama yang selalu dibahas oleh para ulama, para aulia, wara' ini itu menjadi titik hal yang selalu menjadi penekanan pembahasan oleh para ulama, para aulia. Dia tidak hanya membahas banyaknya sholat, banyaknya puasa, enggak. Ini yang selalu yang sangat-sangat diperhatikan mereka adalah masalah waraknya.
Karena banyaknya sholat, banyaknya puasa tidak akan berguna kalau dia tidak menjaga perutnya dari yang haram. Sholat, menggugurkan kewajiban aja, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hancur semuanya ibadahnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min asuti fannar. Allah, di setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, maka neraka yang paling pantas baginya. Sudah, barang makan haram zub jadi daging, macam mana? Macam mana ini? Fannaru Allah bi. Sudah, daging itu neraka lah jatahnya, masuknya. Barang haram jadi daging, macam mana? Jangan sampai. Hati-hati, jangan asal banyak aja. Tak mau tahu sih, yang penting kaya aku di dunia ini, senang aku duit banyak. Tak mau tahu dia punya orang pun dia membar ya. Neraka jahanam. Neraka hidup di sini ini sementara, kau ada macam-macam. Wa qala alaihi salatu wasallam, man ittaqa subat faqad istabra ali dinihi wa irdihi wa man waqa bi subat waqa bil haram. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat, maka sungguh dia sudah membersihkan agamanya. Bagus, agamanya jadi bagus. Wa irdihi juga apa namanya ini, dirinya, derajatnya dijaga. Wa man waqa bi subhat waqa bil haram. Barang siapa yang jatuh kepada hal-hal yang subhat, maka dia akan jatuh kepada hal-hal yang haram. Orang kalau dia senang aja, ini halal apa tidak ya? Tak apa-apa lah. Ini halal tak apa-apa. Itu orang kayak gitu tuh, nanti dia suatu saja akan jatuh kepada keharaman. Mesti itu dia meremehkan. Kata apa-apa, tak apa. Jadi sebelumnya kata Rasulullah, bagaimana? Tak mayaribuk ila mana yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ambil yang tak meragukan. Dari Rasulullah. Ini halal tak ya pekerjaan ini? Ragu, tinggalkan. Kalau macam iya, macam tidak, remang-remang nih hukumnya ini, macam mana nih? Tinggalkan. Apalagi ulama fatwa yang satu bilang boleh, yang satu bilang tak boleh, sudah tinggalkan. Tak boleh. Jadi kalau dari dah ragu ni, ada tinggalkan. Kata Rasul, tinggalkan yang meragukanmu. Rugilah kita kalau kita lakukan ternyata itu adalah subhat, hancur semua ibadah kita. Wa'lam anna alladhi yatanawalul haram wa subhat qalla ay wafaqa li fi'lil amali salih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang memakan perkara haram dan perkara subhat, maka dia akan jauh atau sangat sedikit dia akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal soleh. Maksudnya gimana? Orang nih kalau dia dah makan makanan yang haram ataupun yang subhat, susah dia nak berlaku amal soleh. Susah. Efek dari yang dimakan itulah. Hanya nak sholat malas, nak puasa malas, apa malas semuanya. Tapi suruh judi gampang, suruh mabuk gampang, suruh ini gampang. Untuk yang maksiat gampang. Itu tandanya banyak makan haram. Banyak makan haram. Berat. Nak sholat macam tak bisa, susah. Nantilah. Kau ni banyak makan haram atau banyak makan subhat. Bersihkan perutmu. Bersihkan perutmu, nanti Allah akan memudahkan kau untuk melakukan amal soleh. Makanya orang ketika dia sudah terjerumus di dalam makan haram, ini dia macam sudah masuk ke dalam lingkaran setan. Dia sudah susah nak keluar. Dia makan haram, hati tambah gelap, tambah berat dia nak melakukan amal soleh. Tambah makan haram lagi, makan semua lagi, tambah berat. Makanya orang yang sudah bergelimang dengan perkara yang subhat, abu-abu, semua dia entam, itu susah dia nak jadi orang soleh. Susah. Dia macam dah terbelenggu dalam lingkaran setan ini. Karena perut yang diisi dengan keharaman itu dia akan memaksa anggotanya untuk bermaksiat, anggota badan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang makan haram ini man akalal haram asad jawarihu agama. Barang siapa yang makan makanan yang haram atau man akal subhat, maka
asad jawarihu, anggota badannya ini akan bermaksiat kepada Allah. Istilahnya nih, amunisinya apa haram, dikeluarnya jadinya haramnya, suka kepada yang keharaman. Makanya orang tak cobalah orang yang suka mabuk itu, orang yang suka judi, orang yang suka ngepil, kiri-kiri itu mereka tuh sholat tak, puasa tak, mereka masuk dalam lingkaran setan sudah. Bisa, kecuali Allah memberi rahmat kepadanya, memberi hidayah kepadanya, diangkat sama Allah dari lingkaran setan tuh. Kau duduk di masjid sini, kau sholat. Nah, itu dia. Kalau tidak, lingkaran setan sampai mati. Harus bertobat kepada Allah. Nah, jadi orang ini kan, masya Allah, kita ini bisa duduk di masjid ini bukan kita hebat, bukan kita hebat, sama sekali tidak. Tetapi ini semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah. Dikira duduk di masjid ini gampang. Kalau Allah tak kasih taufik, tak bisa. Allah lah yang memberikan kita taufik sehingga kita bisa sampai di sini. Tengok orang-orang yang ahli maksiat dan lain sebagainya. Mereka tuh terbelenggu. Nanti dipilih sama Allah siapa? Hidayah. Seperti itu. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang insyaallah taat kepada Allah, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in waqa lahu zahiran fala budda ay ya'rida lahu min al-afatil batinah ma yufsidu alikal ujbi war riya. Walaupun ini masih ada. Kadang-kadang orang yang suka makan haram dan makan subhat nih, dia melakukan amal saleh tapi casingnya saja, zahirnya saja, mesti di dalam hatinya itu dia terkena penyakit hati. Kenapa efeknya? Efek yang dia makan. Efek yang dimakan, ini maksudnya jelas perkara tak bagus, timbulnya di hatinya nih ujub, riya apa. Iya betul. Dia suka makan haram, rajin infak dia, tapi duit entah dari mana, haram subhat kasih. Mesti jatuh-jatuhnya nanti itu riya. Susah nak ikhlas. Kenapa susah? Karena perkara itu yang haram itu sudah masuk ke dalam perut, yang subhat itu masuk ke dalam perut gitu. Macam mana seenak orang makan haram, jadi wali semua. Terus ya macam mana kayak gitu, nanti orang ramai-ramai makan haram lah. Ya, tidak. Itu efeknya haram subhat. Maka jangan dekat-dekat. Susah orang kalau sudah terjerumus kepada keharaman dan subhat, dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekarang casingnya dia taat, nampak ini datang ke masjid apa, mesti hatinya sakit itu. Efek daripada makanan itu tadi, zahirnya saja. Ada yang zahir tidak, batin apalagi. Ngoplo aja lah itu. Mabuk, ngoplo, zina ini. Itu habis. Zahirnya pun tak taat, batinnya apalagi. Wa ala kulli halin, fa'ala kulli halin falladhi ya'kul harama amalu mardudun alaihi li anna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Jadi kesimpulannya bahwa sesungguhnya orang yang makan haram, amalnya ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mardudun alaihi anna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Karena sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Makan nasi, ikan, ayam nggak nyambung dengan sholat. Sholat yang penting syarat rukunnya betul, wudunya, taharahnya betul. Iya, nggak nyambung. Tapi ketika yang dimakan itu haram, sholat ini secara zahirnya sah, tapi batinnya tidak sah, ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapa? Makan haram, jelas ditolak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Salatnya ditolak jelas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan rugi kita. Udah sholat benar-benar,
ditolak, ngantuk-ngantuk harus sholat, sibuk-sibuk harus sholat, tapi perutnya tadi jaga dari makan haram dan syubhat, semuanya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya soleh, kayaknya taat, tapi nol, dia tidak dapat apa-apa. Apa? Perutnya tidak dijaga. Wa bayanu dzalika anal amala la yutasawwaru fi'luha illa bi harakatil jawarih. Harakatil jawarih la tustata'u illa bil quwwatil muktasabah min al-ghidha. Fa idza kana ghidha'u khabisan kanat al-quwwatu wal harakatul mutatawwilatu minhu khabisan. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ma law sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalallahu dzalika minkum illa bi ra'il hadis. Sesungguhnya wa bayanu dzalika annal a'mal, jadi la yutasarrafu illa bi harakatil jawarih. Amal itu tidak akan ada kecuali dengan gerak anggota badan ini. Itu benar. Orang amal salat macam mana? Ya, dia bisa gerak, dia bisa berdiri, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Orang bisa beramal mesti dengan pergerakan diri, mesti dengan pergerakan badan. Kemudian harakatul jawarih la tustata'u illa bil quwwatil muktasabah min al-ghidha, dan badan kita ini tidak akan bisa bergerak kecuali dengan makan. Orang tak makan 1 minggu, macam mana dia nak berdiri? Tak mati dah. Entah wallah alam lah kalau dah seminggu tak makan. 3 hari tak makan. Nak solat maghrib, aduh tak bisa berdiri, tak bergoyang. Dan kadang-kadang pagi tak sarapan sampai jam 2 bergetar lutut. Apa lutut bergetar? Astagfirullah, lupa tak sarapan sampai jam 5. Itu baru berapa? Kalau lah 3 hari tak makan, kira-kira bisa tak kita berdiri? Allahu Akbar. Baca Fatihah bisa tak kita? Nah, jadi syarat orang tu bisa jadi orang taat, beramal, mesti dia menggerakkan badan. Orang bisa menggerakkan badan mesti dengan makan. Nah, tidak. Mesti. Kalau tak makan kita tak bisa beramal. Macam mana nak beramal? Tak ada tenaga. Kemudian harakatul jawarih la tustata'u illa bil quwwah al muktasab min al-ghidha fa idza kana ghidha khabisan kanat al quwwatu wal harakatu mutadawwilatu min khabisan. Kalaulah makanan itu dari makanan yang jelek, khabith, maka hasilnya yang keluar daripada makan, dia makan makanan yang jelek, yang subhat. Nanti maka hasilnya ibaratnya kita ini nanam apa gitu. Nanam barang jelek, tentu tumbuhnya barang jelek. Ketika makannya buruk, maka yang tumbuh akhirnya gerakan-gerakan ini gerakan buruk semua. Dia jadi darah, jadi tenaga, jadi apa. Walaupun gerakannya berdiri Allahu Akbar, tetapi sumbernya dari mana dulu. Nah, maka ketika sumbernya itu jelek, spontan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaulah yang dimakan itu memang yang bagus, tentu dia akan menjadi gerak-gerak yang bagus. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau salaitum hatta takunu kal hanaya." Kalau kalian salat sampai seperti tiang, apa tuh tiang? Kusuk tiang ini, tengok tiang. Bergerak tak dia? Tak bergerak kan? Lama lah, mulai pertama cor sampai sekarang dia tak pernah bergerak kan? Tak pernah. Kalau engkau sholat sampai kalian kayak tiang, kalau kita kadang sholat kan bergoyang sana, sebentar rukuk, sebentar i'tidal. Sholat ni nak cepat aja. Kau sholat lama, khusyuk, tak bergerak, macam tiang sudah sholatmu itu. Kalau kita taklah semenit 2 rakaat gitu. Ini tak berjam-jam, dia tengok masih tegak berdiri, tak bergoyang sama sekali, khusyuk. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalaupun kau sholat itu sampai seperti tiang, ya, begitu khusyuknya, begitu apanya di sholatnya, lamanya itu. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan engkau berpuasa sampai engkau seperti senar gitar tuh. Ada senar gitar besar-besar segini, ada tak? Mana ada? Senar, Pak.
Jadi kata Sayyidina Umar, kalaupun kau puasa sampai seperti senar, kau tuh senar berarti kurus, tinggal tulang sampai ibaratnya senar katanya. Nah, wasumtum hatta takunu kal autal lam yataqabbalallahu dzalika minkum illa birra'il hajis. Maka Allah tidak akan menerima semuanya, mau salatmu, mau puasamu, kecuali dengan wara'. Kecuali dengan engkau menjaga diri dari yang haram dan yang harga mati. Tidak bisa tidak. Orang Islam jangan makan haram. Orang Islam jangan makan sumbat kalau ingin selamat. Ini ilmu ini kalau dipakai ini untuk orang kelas bawah sampai kelas atas, adil dan makmur, tak ada cerita lagi. Satu aja ilmu ini pakai warak. Ya, orang-orang yang megang anggaran, megang apa, warak semuanya. Ini bukan aku punya, tak boleh berikan. Ini tak boleh. Ini orang punya. Ini yang sana jangan kasih sini, yang sini jangan kasih di sana. Semuanya warak. Selesai. Satu aja ilmu seperti ini. Nah ini sekarang repotnya apa? Islam tapi masih suka haram. Islam tapi masih suka subhat. Yang penting aku jadi orang senang. Itu masalahnya. Yang penting aku dapat duit banyak. Tak mau tahu dia. Jual beli. Sekarang yang remeh. Orang Islam buka warung kecil. Orang Islam buka warung kecil, Pak. Jual di situ teh botol, teh pucuk, apalagi itu macam-macam lah. Ternyata di situ ada terselip 2-3 kaleng gambar jangkar, gambar harimau, gambar nih. Orang Islam nih warung kecil aja dijual itu. Itu penghasilannya haram. Menjual perjualan dari barang haram, maka hasilnya adalah haram. Tak boleh campur dengan seluruh produk, walaupun di situ campur dengan tempe, dengan tahu, kerupuk, minyak goreng, tapi ada beberapa kaleng yang biasanya kalau kita lampu colok tuh. Lampu colok saya heran, kenapa Carles Beck, angker ini, siapa yang musuh banyak lampu colok? Entahlah kapan minum dia, entah siapa yang minum. Heran juga aku nengok. Kalau lihat lampu colok tutup, saya bukan nengok buahnya gini, saya tengok kalengnya satu-satu. Carles Beck, angker bear, ini. Paling ada kerating deng 1-2 lah, kerating deng ada 1-2 tuh. Tapi yang banyak itulah. Kacau nih. Kau makan, minum satu kaleng Carles Beck atau angker atau apa, tiger tuh, itu habis puasamu, habis sholatmu, habis semuanya. Apalagi sarapan. Orang sarapan minum teh tarik, dia kaleng cap jangkar sarapan dengan prata. Alah, astagfirullahaladzim. Cuman lah kau nih. Macam mana kalau seperti itu? Jangan sayang ibadahnya. Jadi kalau sudah begitu, walaupun kau rajin puasa sampai badanmu itu seperti senar, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Allah tidak akan pernah menerima ibadahmu. Tak akan menerima. Allah kalau gitu tak usah puasanya, tak usah. Betul lah kau jahanam sekali. Dikira apa nekat? Tambah Allah kalau gitu tak puasa pun tak ikut. Berarti kau memang calon penghuni neraka jahanam, kau tak ada tobat. Jangan gitulah. Rugi luar biasa. Jadi perut kita ini memang kita harus jaga luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga perut kita, diri kita dari semua yang haram, yang suka juga semua keturunan kita supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini dijaga perutnya dari perkara yang haram dan subhat. Ya, ketika ada dia minum segelas susu saja ini masuk dikasih hamba sayanya. Ketika dikasih sama sayanya dah habis, susunya dah habis, dah terminum. Kata Sayyidina Abu Bakar sih, ini susu ini dari mana katanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, kata hamba saya, ini aku beli pakai duit dulu aku dapatkan waktu zaman jahiliyah. Aku nih pernah jadi dukun katanya. Jadi
dukun, orang ngasih duit aku, duit dari perdukunan haram loh, jangan macam-macam. Nah, jadi setelah itu aku masa ini aku belikan susu, diminum sama saya. Begitu saya membakar dengar gitu, masukkan jarinya ke mulut, muntahkan semua dunia. Gak mau, itu susu. Nah, itu duitnya pun udah lama, jujur pula tuh apanya hamba saya itu dulu saya pernah jadi dukun waktu zaman jaya, sekarang tak lagi lah. Nah, jaga macam-macam main dengan jin-jin dan macam mana kalau dengan junnya boleh, dengan jinnya jangan. Nah itu jadi ya itu seperti itu haram juga. Nah, itu termasuk penghasilan yang haram, hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Wasumtun hadza bilam taqulu ila bermara waru ya marfan ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istara sauban bi asrati darahim wa fi dirhamun min haramin lam yataqabbalallahu salatun ma dama alaihi syai'un minhu. Ini ada hadis saya sudah pernah sampaikan. Barang siapa yang membeli baju, Bu, hati-hati ibu-ibu yang suka beli baju ditumpuk, dilipat taruh lemari, beli baju lagi lipat taruh lemari lagi, beli lagi taruh lemari lagi, gitu Pak ya. Seragam sana, seragam sini, seragam macam-macam seragam ibu-ibu ini. Barang siapa yang membeli baju harganya 10 dirham dan di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham dari perkara yang haram, maka Allah tidak akan menerima salatnya selagi baju itu nempel pada dirinya. 10%, 9 haram, 9-nya halal, 1 dirhamnya haram. Allah tak akan terima ibadahnya. Makanya orang kalau nak infak juga tengok asal ada orang nak nyembang sejadah katanya, aku paling depan katanya. Siapa tak mau tahu, terima aja Pak, ini sejadah paling depan, kalau duitnya tak halal habis semuanya pahala sholat ini, tak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati nyumbang juga, tengok siapa yang nyumbang, duitnya jelas. Kalau duitnya udah jelas dari perkara yang sebat, jangan terima, tak boleh dimasuk-masukkan. Ibadah kita yang sayang. Sampai ada istilahnya tuh, ada namanya ardul maksud. Ardul maksud itu bumi yang digosok. Jadi hukumnya tidak sah sholat atau tidak diterima sholat di masjid fi ardil maksud, di dalam bumi yang digosok. Maksudnya gimana bumi yang digosok? Ada masjid dibangun di tanah sengketa. Ini belum jelas punya siapa. Kadang-kadang orangnya ini yang punya aslinya dia tak ikhlas, sholat di masjid itu tidak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus jelas, kepemilikannya ini jelas. Ini benda tak jelas, kita bangun masjid aja lah katanya. Kan? Kadang ada lagi ini, katanya punya ini, katanya punya ini, kata punya ini. Ada yang mewakafkan tapi bukan yang punya tanahnya. Ini tapi ini namanya aqdul maksud. Jadi nak bangun masjid, pilih-pilih tengok, tanya ini jelas tak tanahnya nih. Jangan asal aja. Tahu-tahu ini tanah apa, bangun masjid aja lah daripada ribut gitu. Itu namanya aqdul maksud. Jadi sesuatu yang tidak halal itu menjadi tidak diterimanya, sholatnya tidak diterima. Gimana Bu? Ibu gimana? Jadi seperti juga baju seperti itu. Baju juga seperti itu. Dan apanya semua yang nempel di badan kita ini, jangan sampai ada dari barang yang subhat. Kemudian wa idza kana hadha hukmu thawbi alladhi ushuru thamani min haramin fa kaifa yakun halu law kana kullu kadzalik. Ini hadis ini mengatakan kalau hanya 10% saja dari yang haram itu sudah tidak diterima sama Allah, apalagi total 10 dirham, 10 yang haram semuanya. Macam mana salatnya? Aduh kacau. Wa idza kana hadzal fil malbus alladhi huwa ala zahiril jasad fa madhunnu bihi bil ghidha alladhi yatakhallalu al-uruq wal awsal wa yasri bi sa'iril badan. Kalau lah ini hanya baju, di dalam hadis dikatakan orang beli baju 10 dirham, 1 dirham haram, tak akan Allah terima salatnya selama baju itu nempel. Itu baju.
Bagaimana kalau dia itu berupa makanan dimakan, kemudian dia jadi darah mengalir ke semua penjuru darah, ke dalam hati, ke dalam jantung, ke semuanya, ke mata, ke semuanya, ke semuanya. Macam mana coba? Baju bisa ditanggal, ini haram tanggal. Kalau sudah makan haram. Nah, tanggal jantung dia taruh, hati dia taruh, semua taruh, tak bisa. Menjadi darah ada perputaran, nanti menjadi air mani, menjadi keturunan. Ini jadi masalah, tidak bagus. Nah, begitu pentingnya. Wa'lam anal muharramat qisman. Makanya itu lebih harus dihati-hatikan. Kalau baju boleh dilepas aja, lempar aja, dah. Ini tak bagus baju itu, saya pakai. Itu selesai. Wa'lam anal muharramat qisman, ahaduhuma syai'un muharramun li'ainihi kal maitati wad dam wal khamri wa nawi dzalika wa hadha an-naw'u la yahillu bi wajhin min al-wujuhi illa idza tirari wa huwa tawaqqufu baqa'in nafsi al-muharramati ala tanawuli ma'a fiqdani ghairi. Yang pertama, haram, perkara yang diharamkan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu syai'un muharramun li'aini, yaitu sesuatu yang haram memang karena zatnya haram. Sesuatu yang haram karena zatnya memang haram. Seperti apa? Seperti bangkai, darah, arak, ya, itu memang haram. Zatnya itu memang haram. Nah, ini tidak akan pernah menjadi halal, selamanya tidak akan pernah menjadi halal, kecuali kalau darurat sekali. Orang makan langsung tersedak, macam nak mati, dia tak mau air putih, tak ada apa-apa. Ternyata di sini ada minuman keras, khamar. Tak bisa tunggu lagi nih, betul-betul darurat maksudnya, betul-betul darurat memang tak ada. Kalau dekat maju sana sedikit ada air putih, jangan kau tanggap ini darurat, kau nak nyicip aja darurat. Betul-betul darurat memang tak ada lagi, betul-betul darurat. Boleh dia minum itu sekedar untuk menyelamatkan nyawanya saja. Setelah selesai, taruh lagi, jangan diambil lagi. Nah, jangan nanggung ini tinggal sikit, habiskanlah. Tak boleh. Nah itu. Kalau begitu, boleh hanya sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Kemudian wasani halalun fi nafsihi kal khinta wal ma'a tahir walakin mamlukun li ghairi fala yazalu muharraman alayka hatta yasiru ilayka min wajin sa'irin fi syar'i kal bai'i wal hibati wal irti wa nawi dzalik. Yang kedua, ada sesuatu yang halal, zatnya halal. Zatnya itu halal, seperti ya gandum, makanan semuanya, air yang suci, semuanya halal. Tetapi itu bukan milikmu, dia menjadi haram. Bukan milikmu, jadi menjadi haram. Jadi ada roti halal, tapi kalau punya orang haram bagi kita, kecuali dibeli, dikasih, itu baru halal bagi kita. Itu sama nanti ketika ditelan. Orang minum khamar, hukumnya haram, dosa. Dengan orang mencuri sebotol atarin dari toko, sama-sama haram. Bedanya mungkin yang satu bisa mabuk, yang satu tidak, tapi dua-duanya haram. Nah, yang satu haram lidzati, haram karena zatnya, walaupun dia pakai beli itu dia tidak haram. Yang satu air putih itu adalah halal, tapi ketika dia curi, ya itu menjadi haram. Itu ya maksudnya yang bukan haram karena zatnya. Wa masubuat wa ya darajat. Jadi uang uang aslinya halal. Tapi ketika punya orang diambil, jatah orang diambil, ini menjadi haram dan haram. Hati-hati. Nah, sekarang orang ini bikin haram itu cuma arak saja, apa saja. Kalau duit orang dikebas macam halal, dianggap halal gitu aja, bukan haknya, tak boleh. Kemudian jangan apalah, kalau memang punya orang kasihkanlah, ngapalah kau ni. Kenapa harus macam tak terima dan sebagainya? Itu tidak usah begitu. Kemudian wa ammas subuhat fa hiya darajatun fa minha ma tuqina tahrimu wa suqa fi hillihi wa hadis
subah hukmuha hukmul haram. Sedangkan kalau kita berbicara tentang masalah subhat itu bertingkat-tingkat. Pertama, faminha ma tuyukina tahrimu wa suqa fihi. Pertama, sesuatu yang diyakini haram diragukan kalau dia halal. Sudah diyakini haram dan diragu kalau itu halal. Ini menjadi hukumnya menjadi haram. Jadi bertingkat-tingkat. Yang pertama yang paling tinggi. Kemudian wa min hamatu kinahilu wa suqa fi tahrimi. Sekarang yang kedua, sesuatu yang diyakini halalnya tetapi diragukan keharamannya. Wa hadhihi syubah tarkuha minal wara. Meninggalkannya menjadi hal yang disebut dengan wara. Kurang berapa menit nih? Masih. Jadi pertama begini, suatu hal yang di aslinya haram, cuma orang ini ragu. Ini umpamanya kambing katakan ini kambing jelas-jelas orang punya, kambing, udah yakin dia orang punya. Tapi tiba-tiba kambing itu ada di depan rumah dia. Jadi dia yakin itu bukan kambing dia, cuma dia ragu apa orang ini taruh di depan rumah saya ini memang dikasih ke saya. Ini namanya sesuatu yang aslinya itu haram, tapi dia ragu mungkin ini mungkin dikasihkan ke saya tak? Itu. Jadi dia betul-betul ragu nih. Ini tidak bagus. Ini tetap dihukumi seperti yang haram. Jangan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang diyakini aslinya itu halal, kemudian dia sak untuk keharamannya. Pertama halal, tetapi dia sak ragu bahwa ini haram. Tapi makanya nanti diterangkan di sini apa contoh-contohnya. Jadi ada satu hal yang betul-betul halal. Halal, contoh, dia punya seekor kambing warna hitam. Cuma dia ini tak yakin betul yang warnanya persis seperti apa. Tiba-tiba kambing ini tak ada, di situ ada sekelompok kambing banyak pula kambing hitam-hitam. Kambing aku jangan salah satu di antara nih. Maksudnya aslinya kambing itu halal, tetapi diragukan dia menjadi haram. Mungkin di antara kambing ini ada kambing aku, tapi bisa jadi ini bukan kambing aku. Diragukan itu apa? Halal, diragu. Iya tadi. Jangan-jangan bukan sampai jadinya haram. Diragu. Maka yang seperti ini itu namanya wara. Kalau dia begini sebabnya tinggalkan. Sebenarnya tinggal ke antara, sudahlah, tak usahlah, biarlah, daripada aku salah nanti ngambil kambing orang. Tak usah, dia tinggalkan. Ini namanya wara. Kemudian wa minha ma tuyqina hilu wa suqa fi tahrim wa minha ma huwa baina zalika kalladhi yahtamilu anna kauna halalan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah. Keterangan masih panjang. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, kepada keluarga kita semuanya, kepada keturunan kita semuanya, untuk menjadi hamba-hambanya yang taat dan istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.